Terdakwa kasus pembunuhan Yosua Huta Barat Putri Chandrawati menjalani sidang dengan agenda duplik atau menanggapi replik jaksa penuntut umum. Untuk mengetahui apa tanggapan dari keluarga Brigadir Yosua, telah bergabung bersama kami tante dari almarhum Brigadir Yosua, Roslin Simanjuntak. Selamat siang, Ibu Roslin. Selamat siang, Mas. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami di Breaking News. Bu Roslin, dalam duplik hari ini, kuasa hukum terdakwa Putri Chandrawati membantah dan kemudian membalikan semua pernyataan JPU dalam sidang replik pekan lalu. Bagaimana Anda melihat pembelaan yang disampaikan atau tanggapan yang disampaikan oleh kuasa hukum Putri Chandrawati? Kami melihat ya, mereka membalikkan berdalih terus ya. Bagaimana mereka selalu bilang almarhum Yosua itu memperkosa. Seharusnya kan, kalau memang betul almarhum memperkosa, bukti-bukti harus ada, ya visum harus ada. Dibilang dibanting, ada nggak tubuhnya Putri itu lebam, ya? Terus diperkosa, otomatis kan sperma anak kami pasti ada keluar tuh, pasti ada. Jadi bukti-bukti itu di mana? Sedangkan ADC yang lain ataupun ART yang lain ada di rumah itu, tapi kenapa si ibu itu tidak ada berteriak kalau almarhum memperkosa, terus mengancam lagi, mau membanting lagi, mau membunuh lagi keluarganya. Tetapi kenapa si Putri mau memanggil lagi almarhum ke kamarnya, berbicara lagi 15 menit, terus dia masih tidur lagi bersama satu malaman. Di situ kita juga kan melihat kejanggalan. Seharusnya PH dari Putri itu jangan mengada-ngada gitu. Nah, mereka selalu mempikna. Itu kami sangat kecewa melihat PH-nya dari Putri ya. Kalau mereka memang merasakan korban, harus membuktikan dengan benar ya, dengan alat bukti yang konkret, itu baru pas. Baik, Bu Roslin, tapi pernyataan bahwa Putri Chandrawati ini diperkosa, mendapatkan pelecehan seksual dari almarhum Yosua disampaikan dalam proses persidangan yang sudah panjang ini. Ia selalu menyebutkan bahwa ia adalah korban kekerasan seksual. Ini artinya pihak keluarga tidak terima jika memang ada pernyataan kekerasan seksual yang terjadi antara Yosua dengan Putri Chandrawati. Dari keluarga tidak menerima ya. Mereka itu hanya mendalihkan agar mereka biar bebas ya dari pembunuhan berencana, yaitu kuat pasal 340. Mereka membuat selalu memperkosa, membuat dalih diperkosa agar mereka terhindar dari perencanaan pembunuhan itu tadi. Iya, Bu Roslin, selain ada narasi perkosaan, korban kekerasan seksual, tapi pihak kuasa hukum dan Putri Chandrawati sendiri ini menyatakan tidak tahu menau. Bahkan tidak ada pertemuan tadi meeting point atau ada kesamaan kehendak begitu untuk melakukan pembunuhan, meeting of mind. Nah, kalau dari keluarga sendiri apakah juga masih merasa janggal bahwa Putri Chandrawati ini tidak terlibat dalam perencanaan pembunuhan? Kalau dari keluarga ya justru Putri itulah yang menginginkan kematian anak kami almarhum. Mulai dari Magelang kalau kita mengikuti ya, dari Magelang bagaimana si RR melucuti senjatanya, bagaimana mereka mengkawal dia dari Magelang hingga sampai ke Saguling, hingga ke Duren 3, semua ada Putri di dalamnya. Dan bagaimana Putri melaporkan hal yang tidak benar kepada Sambo ya. Mereka mampu merekayasa, dia katanya diperkosa tapi bukti tidak ada. Jadi sebenarnya semua dari Putri ya. Dia berbohong kepada suaminya. Entah apa yang dipikirannya ya, mungkin dia menginginkan almarhum untuk menodai dia tapi almarhum tidak mau, sehingga dia mengarang cerita membuat suaminya emosi. Sejauh ini jaksa penuntut umum menuntut Putri Chandrawati ini 8 tahun penjara. Saya sudah bertanya langsung kepada Ibunda Yosua. Waktu itu Ibu Rosti menyatakan 8 tahun itu tidak memenuhi ekspektasi keluarga. Kalau dari Ibu Roslin sendiri, apakah juga senada dengan Bu Rosti?
Iya, kalau saya juga senada dengan kakak saya karena 8 tahun itu terlalu dikit. Baik, Karena aktornya di Bu sini Roslin, adalah Bu Putri. kami mohon maaf untuk tahan dulu karena kita akan mendengarkan bersama pernyataan dari tim kuasa hukum Putri Chandrawati berikut ini. Kami lanjutkan perbincangan bersama dengan keluarga Yosua, Ibu Roslin. Kita baru saja mendengarkan pernyataan dari Febri Diansyah, kuasa hukum Putri Chandrawati. Ia menguraikan lebih rinci soal 11 asumsi pokok yang digunakan oleh JPU, yang kemudian dinyatakan ini adalah asumsi, dan juga ada 20 poin krusial yang sudah dijabarkan yang merupakan penegasan dari nota pembelaan sebelumnya. Kalau kita lihat sikap ini artinya pihak dari Putri Chandrawati ini tetap kekeh bahwa Putri harus dilepaskan dari 340 dan juga 338. Tanggapannya Ibu Roslin? Ya, mereka tetap bersikeras ya karena mereka juga sudah dibayar sama Putri ya. Otomatis mereka selalu membuat kebohongan-kebohongan untuk mendalihkan agar mereka lepas dari jeratan 340 tadi dengan 338. Tapi coba PH-nya memikirkan, kejadian ini terjadi karena siapa? Siapa yang memberitakan, membuat kebohongan? Dari situ kan kita tidak usah PH dulu, masyarakat biasa aja tahu kok siapa pelaku utama ini semua, dari mana sumbernya, kenapa terjadi pembunuhan berencana ini. Siapa yang membuat sumber, siapa yang membuat kebohongan. Tetapi mereka selalu menutup-nutupi agar menghindar dari KUHP pasal 340 itu. Baik, ketika kuasa hukum tadi menyatakan bahwa Putri Chandrawati ini JPU gagal membuktikan adanya kesepakatan atau meeting of mind antara Putri Chandrawati dengan Ferdy Sambo, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan Richard Eliezer. Apakah kemudian pihak keluarga juga tidak setuju dengan tanggapan atau sanggahan tersebut? Kami memang tidak setuju, sedangkan PH-nya aja tidak bisa membuktikannya. Yang dari mereka diperkosa, dibanting, diancam, dibunuh. Orang PH-nya aja tidak bisa membuktikan apa-apa ya. Mana barang buktinya? Mana visumnya? Nggak ada. Mana surat dokternya? Tidak ada, saksinya pun tidak ada. Sama, mereka selalu berbohong. Dan mereka mengajari, malah justru mengajari kliennya untuk berbohong. Baik, Bu Roslin, tadi kami sempat tanya, namun terpaksa saya potong. Kalau misalnya tuntutan dari Putri Chandrawati ini kan 8 tahun dari JPU, ini bisa saja berubah, bisa berkurang atau juga mungkin bisa tetap atau bertambah. Nah, kalau misalnya ini tidak sesuai dengan harapan atau keputusannya tidak sesuai dengan ekspektasi keluarga, bagaimana keluarga nanti akan merespon terkait dengan hal ini? Kalau dari keluarga merespon itu, seandainya nanti hakim ya memvonis tetap 8 tahun, kami tidak berbuat apa-apa lagi ya. Kami cuma berserah kepada Tuhan, karena hukuman Tuhan lebih berat lagi ya yang akan mereka terima, yang suka berbohong dan memfitnah orang. Dan ini kami bersyukur ya kepada Tuhan, kasus ini bisa pun terungkap karena anugerah dari Tuhan untuk membuka ini semua. Kalau dari pribadi kami, dari keadaan kami mungkin tidak bisa kami lawan seorang jenderal, tapi karena berkat kuasa Tuhan boleh ini terungkap, kami sudah merasa puas juga ya, bisa kami melawan seorang jenderal, bisa menggugurkan bintang-bintang ya. Ini baru ini kejadian saya rasa di Indonesia ini. Bagaimana masyarakat kecil bisa mengungkap kebenaran dan keadilan akan diungkap. Ini suatu luar biasa ya bagi kami. Kami sangat bersyukur ini bisa terungkap dan masyarakat Indonesia juga membantu kami, terlebih-lebih pengacara kami ya dan media mau membantu kami untuk mengungkap kasus ini luar biasa. Kalau memang hukumannya PC itu pun 8 tahun, kami tidak bisa berbuat apa-apa, kami cuma berserah kepada Tuhan. Memang kalau kita ekspektasi, kalau keluarga mau mengukur, berapa sebenarnya harapan hukuman untuk Putri Chandrawati ini, Bu Roslin? Karena dakwanya ya pembunuhan berencana, KUHP pasal 340, itu kan kita sudah tahu hukumannya seberapa ya. 20 tahun, seumur hidup, hukuman mati ya. Paling tidaknya kalau kami dari keluarga paling minusnya tuh 15 tahun lah gitu nah. Kalaupun dikurangi dari 20 tahun menjadi 15 gitu. Baik,
15 tahun begitu ya ekspektasi dari pihak keluarga karena 8 tahun belum bisa memenuhi dari harapan keluarga. Nah, selain Putri Chandrawati, nanti juga yang akan disidangkan adalah Richard Eliezer. Bagaimana kemudian pihak keluarga melihat proses hukum yang berjalan khususnya untuk terdakwa Richard Eliezer sampai dengan saat ini? Apakah juga sudah sesuai dengan keinginan keluarga? Kalau dari pasal ya 340 itu, ya untuk Eliezer, karena kami kecewanya karena hukuman Putri terlalu rendah dari Eliezer ya. Seharusnya Eliezer lah lebih rendah. Karena dia sudah mau jujur, dia sudah mau bertobat dan mengakui kesalahannya. Dan dia di bawah perintah ya, seorang jenderal memerintah pangkat paling rendah. Baik. Berarti pihak keluarga akan rela ya Bu ketika misalnya keputusan hakim menyatakan bahwa Richard Eliezer nanti mungkin saja hukumannya akan turun dari 12 tahun penjara? Iya, kami udah rela ya dan kami sudah memaafkan kesalahan dia karena dia mau mengakui kesalahannya. Dan bagi kami ya yang mau bertobat dan mengakui kesalahannya pasti kami akan berikan pengampunan. Baik, Ibu Roslin Simanjuntak, kita akan nantikan bersama vonis yang akan dijatuhkan nanti ini di pertengahan bulan Februari. Semoga vonisnya nanti ini dari pihak hakim benar-benar bisa memenuhi unsur keadilan terutama bagi keluarga. Sekali lagi terima kasih Ibu Roslin Simanjuntak telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV.